Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asir dengan NIM 1903021, kelas TPMA 2019 dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, program studi D3 Teknik Olahan Migas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proposal tugas akhir saya, yaitu pengolahan air limbah dari industri migas, penurunan kandungan amoniak pada kandungan air limbah dari industri migas. Video berikut ini jangan di-skip biar ilmunya dapat diserap dengan baik. Kegiatan industri minyak dan gas bumi merupakan suatu rangkaian proses yang kompleks dengan melibatkan berbagai kegiatan industri minyak bumi mulai dari hulu sampai ke hilir. Kegiatan hulu meliputi kegiatan eksploitasi melalui kegiatan pemburuan dan pencarian, sedangkan hilir meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah. Kegiatan industri minyak dan gas bumi umumnya berpotensi dapat menghasilkan limbah yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Kegiatan industri minyak dan gas bumi menghasilkan limbah yang dapat berbentuk padat, cair, dan gas, seperti contohnya limbah cair yang dihasilkan mencapai 95%, sedangkan limbah gas sebanyak 80%. Gas limbah yang dihasilkan dari hasil kegiatan industri migas salah satunya adalah amoniak. Amoniak dapat berasal dari degradasi baik secara aerobik maupun anaerobik. Biasanya amoniak dapat berupa gas dan berbau tajam yang khas. Amoniak dapat tercampur dalam air sehingga menyebabkan air tersebut menjadi bau. Amoniak merupakan senyawa nitrogen yang menjadi NH4+ pada pH rendah yang disebut dengan amonium. Adanya amoniak yang terkandung dalam air yaitu ada beberapa faktor seperti sumber asal amoniak tanaman, air yang menyerap amoniak sebagai nutrien, konsentrasi oksigen, dan temperatur. Sifat-sifat amoniak. 1. Gas yang tidak berwarna dengan bau yang sangat menyengat. 2. Mudah larut dalam air. Dalam kondisi normal 1 liter air dapat melarutkan 1180 liter amoniak. 3. Dapat mencair dengan mudah dan mendidih pada suhu 33 derajat Celcius. 4. Dapat menyerang tembaga, timah, dan mudah terbakar. Adapun bahaya amoniak pada kesehatan dan pada lingkungan antara lain adalah: A. Pada kesehatan. 1. Pada saluran napas. Kebanyakan orang bisa dengan mudah terpapar amoniak dengan dosis yang tinggi karena berat gas amoniak lebih ringan daripada udara bebas di atmosfer. Ini memungkinkan gas tersebut lebih cepat menguap dan terhirup ke dalam tubuh. 2. Kontak kulit dan mata. Paparan amoniak cair atau gas langsung pada mata atau kulit dapat menyebabkan iritasi mata dan ruam pada kulit. 3. Pada sistem pencernaan. Gejala umum setelah menelan amoniak seperti mual, muntah, dan sakit perut. 4. Keracunan dapat berdampak buruk pada sel-sel saraf dan pada otak. B. Pada lingkungan. Senyawa amoniak dengan dosis tinggi sangat berbahaya bagi organisme akuatik dan bahkan mengakibatkan kematian karena senyawa tersebut mengganggu pengikatan oksigen dalam darah, mengubah pH darah, dan mempengaruhi reaksi enzimatik dan stabilitas membran pada organisme akuatik. Maka dari itu, perlunya dilakukan pengolahan air limbah untuk menurunkan kandungan amoniak pada air limbah industri migas. Metode yang dapat digunakan untuk menurunkan kandungan amoniak dalam air limbah adalah metode comprehensive solution. Alat dan bahan yang digunakan antara lain adalah: 2. Bahan yang digunakan. Prosedur penelitian dimulai dari pengambilan sampel air limbah. Bakteri yang ada pada air limbah diisolasi, diidentifikasi, dibiarkan, dan telah diseleksi. Bakteri isolasi yang telah terseleksi ditambahkan pada proses pengolahan air limbah menggunakan metode comprehensive solution. 2.
Untuk penentuan komposisi korsium berdasarkan populasi bakteri minimum 8 kali 10 pangkat 6 Fu per ml. Bakteri yang terisolasi dibuat kultur campuran yang selanjutnya kultur bakteri tersebut digunakan pada pengolahan limbah dengan rincian sebagai berikut. Tahap 1. Pada tahap ini limbah cair ditambahkan kultur bakteri isolasi sebanyak 8,5 kali 10 pangkat 6 Fu per ml. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan bakteri agar tetap melakukan aktivitasnya. Faktor lingkungan dan nutrien dalam air limbah dioptimalkan sehingga kondusif untuk pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan dan aktivitas bakteri dalam menguraikan komponen dalam air limbah yang diolah salah satunya dilakukan penambahan aerator dan pengukuran pH. Tahap 2. Pada tahap ini air limbah dirancang untuk melewati sekat-sekat dengan bertujuan untuk memperpanjang proses fluktuasi sehingga proses pembentukan fluk lebih efektif. Tahap 3. Pada tahap ini air limbah dialirkan melalui sistem filter yang telah dibuat dari arang aktif. Arang aktif yang dipergunakan adalah arang aktif yang telah dinaikkan daya serapnya dengan pemanasan dengan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 5 jam, yang telah disterilkan dan dilakukan penambahan kultur bakteri pada permukaannya. Tahap 4. Air limbah hasil penelitian dilakukan pengambilan contoh pada titik sampling pada limbah setelah mengalami penyaringan dari limbah kontrol 1 sebanyak 8 kali sebanyak 2 hari sekali. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata bahasa, saya minta maaf. Sampai jumpa lain kali. Semoga ilmunya